Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Bagaimana perasaannya setelah sarapan? Baik. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, silakan untuk pimpin doa satu orang. Teman-teman bersiap. Siap. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi bimbingan konseling di kelas 4 SDN tanggal 5 bulan 6 2026 tentang pengendalian emosi. Ya, di sini ada tertulis bayangkan emosi di dalam diri kita itu seperti cuaca. Bagaimana cuaca? Cuaca itu kadang cerah, kadang mendung. Kalau datang cerah itu berarti dia baik. Tapi kalau dia mendung, dia ada petir, itu pertanda tidak baik karena ada bahaya di dalamnya seperti petir. Ya. Kadang cerah penuh tawa, kadang mendung. Ya. Kadang cerah penuh tawa. Ini adalah emosi positif. Ada harinya kita merasa cerah, penuh tawa, misalnya waktu kamu dapat nilai 100. Waktu kamu dapat nilai 100, senang nggak? Oh, diumumkan. Ini si Mutia dapat nilai 100. Senang. Oh? Tapi kalau dapat nilai jelek bagaimana? Emosi dong? Kenapa emosi? Karena nilainya sangat buruk atau sangat tidak baik, memuaskan. Ya, diulang matematika. Waktu dipuji guru, baik dipuji guru. Ini nilainya bagus, nilai 100. Bagus belajarnya. Bagaimana perasaanmu? Senang. Itulah dia adalah cara penuh tawa atau emosi positif. Ada lagi karena sedih dan bisa jadi badai petir. Contohnya temanku dia ambilkan saya punya buku, contohnya Asisa. Dia punya uang 100.000, dia simpan di tasnya, terus tiba-tiba hilang. Gimana perasaanmu? Emosi dong? Emosi dong? Emosi karena uang itu adalah uang hasil jualan. Stop. Itulah dia. Ada yang namanya emosi positif, ada emosi negatif. Ya. Terus pas jam istirahat bisa jajan es krim bareng sahabat sambil ketawa-ketawa. Ondi punya uang 20.000, ajak temannya pergi beli es krim. Bagaimana perasaan? Senang tidak? Senang toh? Karena kau belikan temanmu es krim sepuasnya. Tapi kadang juga kau jadi emosi toh? Karena uangmu dia berkurang. Itulah dia. Rasanya dunia seru banget dan kita pengen senyum terus seharian. Mendapat nilai 100.
Nilainya Pak. Dapat nilai 100, dipuji-puji guru, dipuji-puji teman, terus naik kelas. Mantap. Tapi kalau nilainya di bawah 100, terus tidak naik kelas, bagaimana? Bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Hah? Kamu bagaimana perasaan? Kalau mendapat nilai 30 matematika, gimana? Emo? Terus apa lagi? Apa lagi? Emosi dan apa? Dan marah dari sini kan? Kenapa tadi malam saya tidak belajar? Teman-temanku bagus nilainya, saya tidak. Kenapa tadi malam saya main HP sampai larut malam? Tak? Pasti kamu kesal tak? Emosi tak? Emosi. Ini dia pengendalian emosi. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang pertama, 1. Ketika teman mengajak berantem, kita harus apa ini? Kita harus berantem sama teman atau kita tidak berantem? Tidak berantem. Kenapa? Karena kita dalam mengendalikan emosi. Kalau kita terus berantem sama teman atau bertengkar, itu namanya bukan pengendalian emosi. Oh, saya diajak baku pukul. Baku pukul. Di mana? Di lapangan. Wah, sini nih, baku pukul di lapangan. Sini. Oke, berarti kamu tidak kasih kendalikan emosi, betul? Karena memang susah itu mengendalikan emosi. Yang kedua, bagaimana ini? Sedih karena nilai jelek. Bagaimana itu? Berarti harus mengulang. Mau tidak mau harus mengulang karena nilaimu sangat jelek. Di nilai ulangan ya. Jadi usahakan harus bagus. Yang ketiga, adalah jangan terpancing emosi. Kalau kamu terpancing emosi, lama-lama ikut apa? Ikut marah, ikut berantem, ikut baku pukul, ya. Jangan dilakukan itu ya, emosi. Yang pertama adalah ketika temanmu laku kamu harus lari atau kendalikan emosimu. Tapi kalau sudah emosimu memuncak atau sudah tidak terkendali, di situ pasti terjadi sebuah apa? Pertengkaran atau perkelahian hanya gara-gara hal seperti apa? Contohnya, yang kamu sering lakukan di sekolah seperti apa? Nah, yang kamu sering lakukan di sekolah, belajar toh? Belajar, bantu teman itu hal-hal yang positif. Kalau disuruh, lakukan dengan cepat, oke? Itu, tapi jangan kamu apa? Jangan terpancing emosi kalau diganggu sama teman. Yang kedua, kalau ada masalah di sekolah, harap lapor sama ibu bapak guru. Karena ini sangat penting.
jangan dilakukan dengan sendiri. Karena kalau kamu lakukan dengan sendiri, siapa yang akan rugi? Ayo. Kita sendiri. Siapa yang akan rugi? Diri sendiri. Kenapa bisa rugi? Karena kamu sudah dipukul teman, dikasih luka, toh? Terus pulang menangis, pulang melapor, kamu yang rugi sendiri. Sudah dia pengendalian emosi. Jadi karena nilai apa tadi yang pertama? Bayangkan emosi di dalam diri kita itu seperti apa? Wajah kadang penuh tawa, kadang mendung karena sedih, dan kadang bisa jadi badai petir yang menggelegar saat kita marah, ya, besar. Cuaca itu pasti berubah kan? Begitu juga emosi kita. Wah, kamu jelek. Kenapa masih jelek? Apa maksudmu? Itu sudah maksud apa itu? Misalnya kalau saya bilangkan ini Mondi, saya bilangkan Mondi, wah kamu ganteng. Bagaimana perasaanmu? Beda dengan kalau kita bilang, wah kamu jelek. Bagaimana perasaanmu? Ya? Emosi itulah dia. Pentingnya pengendalian emosi. Tadi yang pertama, kalau dengan teman kita harus marah. Harus apa? Ya, harus tenang, jangan mudah emosi. Kalau disuruh guru kita harus apa? Kerjakan. Seperti apa contohnya kita mengerjakan di sekolah? Mencuci piring. Terus? Menyapu. Terus apa lagi? Memungut sampah. Memungut sampah. Menulis. Apa lagi? Mengerjakan tugas. Kalau sudah disuruh mengerjakan tugas atau PR itu dikerjakan di mana? Di rumah. Dikerjakan di Rumah. Ya baik, kita ambil kesimpulan dari materi ini antara yang pertama, emosi itu bisa membahayakan apa? Diri sendiri. Kalau sudah kita emosi, kita sudah tidak tenang, terus kita pukul orang, terus orangnya itu pingsan sampai masuk rumah sakit, yang tanggung adalah orang tuamu sendiri, yang repot orang tuamu sendiri. Seperti contohnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini banyak ya yang suka mengganggu teman. Banyak. Oke, sebagai penutup dari saya, sebagai penutup dari saya, kita akan mengambil kesimpulan ada 3. Ya, kita mengambil kesimpulan ada 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah dengan saat di insya Allah.
yang suka mengejek kita, maka dia akan dapat sendiri balasannya. Karena mengejek itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kalau belum tentu yang kita ejek itu lebih baik daripada diri kita. Yang kita ejek itu mungkin dia lebih baik daripada yang mengejek. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Jangan mudah terpancing emosi. Ya, yang ketiga adalah kesimpulan terakhir adalah kita harus sabar. Susah nggak sabar? Susah nggak sabar? Coba Mami, bisa jelaskan nggak kenapa sabar itu susah? Coba jelaskan saja dengan kalian sendiri. Kenapa sabar itu susah? Kenapa? Karena yang pertama kita tidak bisa untuk mengendalikan emosi. Yang kedua karena kita sudah dirasuki oleh setan. Yang ketiga adalah karena kita tidak apa ya? Apa yang ketiga ya? Saya kasih kuis, ayo. Karena kita tidak bisa untuk menjaga diri sendiri. Orang lain itu bisa membuat apa? Orang lain itu bisa membuat kita emosi, atau kita bisa membuat orang lain emosi itu karena dengan apa? Karena dengan lisan kita. Tahu nggak ini mulut? Mulut ini bisa jadi tajam. Tahu? Paham? Bisa jadi tajam. Kalau kita sudah menyakiti orang itu tersinggung, sudah. Di situ terjadi besar. Ada yang main santet, ada yang datang di rumah tiba-tiba memukul, dan lain sebagainya. Oke? Materi hari ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Ya. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang pengendalian emosi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kalian semua. Di SDN 12 Andalu Barat, Kecamatan Andalu Barat, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 5 bulan 6 2026 telah kita melaksanakan bimbingan konseling seakhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.